Baik, sekarang kita lanjut di bagian yang sulit pertama ya. Bagian yang sulit pertama itu adalah bagian di sini. Oke. Sebelum remedy kan saya sudah memberikan fungsi find yang bisa kamu pakai ya. Oke. Karena pemisahnya di sini adalah tanda karakter koma yang harus kita cari posisinya. Itu hanya menggunakan fungsi find. Kalau sudah ketemu posisinya, maka kita akan gampang mencari yang di sebelah kiri dan mencari yang di sebelah kanan. Baik, coba kita menggunakan find ya. Kita simulasi juga find. Kemudian di teks ini apa yang kita cari? Findnya itu koma. Oke. Di dalam teks mana? Di dalam teks mana? Within ini. Kemudian start number nggak usah kita nggak usah kita isi karena kita emang dari awal ya, dari 0. Oke. Jadi kan ketemu posisi dari komanya ada di posisi 13. Nah, sehingga untuk mencari yang di sebelah kiri atau pertama kita mencari yang ini ya, yang sebelah kanan akan kita balikkan. Kita bisa menggunakan fungsi right atau mid. Oke. Kemudian kita tambahkan juga fungsi learn. Learn itu gunanya untuk mengetahui panjang karakter suatu sel ya. Nah, kita menggunakan fungsi learn ini. Learn kita gunakan. Oke, sekarang kita coba mencari yang di sebelah kanan. Oke, ini kita modifikasi. Kita masukkan rumus right. Right. Teksnya yang mana? Teksnya yang ini. Kemudian numchar itu berapa karakter yang mau kita baca. Maka kita membaca kan berarti kan panjang karakter ini dikurangi ketemunya si koma gitu loh. Sepanjang itu kita baca. Panjang karakter ini dikurangi posisi karakter si koma, sehingga kita akan membaca dari posisi ini kan 13 tadi kan 13. Posisi 14 ini 15. Nah, posisi 14 ini masih ada spasi di sini. Oke. Jadi kan kita tadi kan saya katakan panjang karakter ini yang ada di sel ini dikurangi dengan posisi koma. Oke. Sekarang kita pakai learn dulu ya. Learn ini, kemudian kita kurangi dengan hasil find-nya. Oke. Hasil find kita tutup. Ya, ketemulah kata nyoman. Oke, kalau kita kiri, nah ini masih ada spasi nih. Nyoman masih ada spasi nih. Ini terlihat ada spasi di depan. Maka kita perlu lakukan modifikasi juga di sini. Jadi ini kita pluskan satu nih hasilnya si nyoman. Tambahkan satu. Oh, salah. Bukan tambah satu ya. Kurangi satu. Oke, masih ada nyoman. Sebentar, logika saya salah. Kita akan membaca sebanyak, oh ya, harus kurangi satu ya. Harus kita kurangi satu. Oke. Nah, jadi rumusnya adalah right. Oke, C8 ini sebanyak apa kan itu. Nah, ini kan 6 cara sebanyak apa? Sebanyak panjangnya karakter. Ini karakternya berapa nih? 4, 6, terus 4, 6, terus 16 ya. Panjang karakter menggunakan learn ini dikurangi find dimana ketemu komanya. Oke. Ketemu komanya 13 tadi. Ya, jadi 19 dikurangi 12. Lalu lennya ini 20 ya, 20. Sedangkan tadi find-nya itu kan sama dengan find koma
Find-nya si ini itu kan 13. Oke, berarti di hasilnya kalau kita kurangi 20 kurang ini kan 7 ya, 7. Jadi kalau kita misalnya kita saja kan 7, berarti kita mau membaca 7 nih, NAMOYN itu ber-6 tambah dengan spasi 7 ini. Nah, sehingga untuk mengakali kita harus kurangi lagi 1 di bagian ini supaya 6 gitu. Oke, supaya dibaca 6 karata. Nah, ini sudah sempurna. Oke, kita coba implementasikan ke teks lain. Oke, bisa seperti itu ya. Ini adalah sifat dari Excel, sekali membuat rumus kemudian kita bisa drag. Oke, ini kan huruf besar. Nah, huruf besar kan tinggal menggunakan upper. Ini kita sudah bisa merubah dia huruf besar. Oke, itu yang bagian depan ya. Jadi kalau membuat rumus yang dari awal sampai akhir, kalau nggak kita pecah-pecah seperti itu, memang kita akan agak ribet ya. Makanya lebih baik kita cara membuatnya itu kita pecah-pecah. Oke, bisa dari, kalau langsung dari upper kita ketik maka kita akan kerepotan. Sebaiknya kita mulai dari hal yang paling kecil. Misalnya kita find dulu ya. Ini saya kembali mencoba mengarahkan yang gampang. Find dulu, teks yang kita cari adalah koma, kemudian di dalam teks ini. Oke. Setelah ketemu, kita bisa edit rumusnya. Edit itu bisa double klik di sini, ataupun kalian bisa ke bagian atas ini ya. Oke, kita di sini misalnya kita bisa menggunakan right. Kita akan membaca. Oke, nggak usah diklik di sini, langsung klik aja selnya. Membaca sel ini sebanyak apa itu? Sebanyak panjang teks ini kita kurang dengan find ya, kemudian di bagian belakang kita kurangi 1. Oke, ketemu nyoman. Nah, si nyoman ini saya edit lagi supaya huruf besar semua. Kita upper, buka kurung ke belakang ya, seperti itu. Saya kira itu cara cepatnya kalau sudah tahu ya. Oke, kalau sudah, kita mencari yang bagian belakang ini agak lebih gampang daripada dengan cara yang tadi. Oke, untuk mencari yang itu, kalau mau simulasi kita dengan ini yang lain ya, sama dengan kita find lagi ya. Find lagi koma, kemudian bikin teksnya. Oke, nah, kita ketemu 13 lagi. Oke, nah kita akan membaca teks yang di depannya koma itu. Berarti kan kita akan menggunakan labnya sudah sebanyak 12 kan. Berarti ini kita kurangi lagi. Ini kalau ini kita kurangi aja, ini kurang 1. Nah, 12. Oke, tinggal kita edit. Edit ini tekan F2 bisa ya, edit formulanya. Kita tinggal left saja, left yang mana teksnya, left teks ini sebanyak 12. Aduh, saya ulangi ya. Kita F2, left, buka kurung, teksnya ini sebanyak, sebanyak yang find tadi, tinggal kasih kurung tutup aja, enter, ketemu Budi Santoso ya. Nah, biar gampang ke sana, udah ini kita copy bagian ini. Yang ini gini yang di copy ya, bukan yang ini yang kita copy, tapi yang di sini yang kita copy. Ini kita copy sama dengannya, nggak usah ikut. Oke, kita bawa ke sini, double klik. Nah, kita rumusnya kita edit sama dengan titik 2, kita kasih spasi ya, dan lagi, baru rumusnya kita pas enter.
Oke, ketemulah Budi Santoso. Kalau nggak mau seperti ini kan saya gunakan sel lain untuk mempermudah ya pekerjaan. Kalau mau langsung di sini boleh saja. Kita bisa gunakan sama dengan dan ketik kasih spasi dan langsung nih ya, left teks ini sebanyak apa, sebanyak find koma di dalam teks ini ya, tutup file-nya, kemudian kita kurangi 1, tutup, enter. Oke, sama hasilnya ya, tinggal yang mana yang mau kalian pakai, mau memecah dulu atau gimana. Kalau sudah tinggal kita autofill saja. Oke, maka hasilnya oh ya, ada kurang 1 ya, kita menggunakan proper ya, proper. Oke, kita sempurnakan dengan proper ya. Oke, ini bagian yang cukup sulit. Ini bisa kita pecahkan seperti ini. Kalau kita lihat rumusnya panjang, dia banyak, namun rumus ini bisa kita buat dengan memecah-mecah masalahnya ke yang lebih kecil. Nanti setelah jadi baru kita gabungkan. Oke, itu ya, selamat mencoba.